Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Yuli dalam pembelajaran kimia di kelas 12. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai alkohol dan eter. Alkohol dan eter ini adalah salah satu gugus fungsi dari senyawa turunan alkana. Ya, kemarin Ibu sudah berikan video mengenai apa saja senyawa turunan alkana itu. Ada banyak macamnya ya, ada alkohol, ada eter, kemudian ada keton, ada asam karboksilat, ada ester gitu ya. Dan kegunaannya juga macam-macam. Nah, untuk hari ini fokus utama kita akan membahas tuntas mengenai dua gugus fungsi, yakni alkohol dan eter. Silahkan disimak baik-baik dan dipahami ya. Nah, untuk kali ini dalam alkohol dan eter ini kita akan membahas mengenai pertama adalah tata nama alkohol dan eter itu sendiri ya. Kalau misalkan kita mau mengenal lebih jauh, ya baiknya kita kenalan terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita harus mengenal dulu nih nama dari alkohol dan eternya. Nah, untuk penamaannya itu dia diatur ada dua hal ya. Yang diaturnya itu pertama dari IUPAC-nya, itu adalah badan internasional, jadi kayak International Union Pure of Applied Chemistry ya. Itu penamaan tata nama untuk internasional atau kemudian yang kedua adalah trivial. Untuk trivial ini adalah nama lazimnya atau disebut juga nama dagangnya. Nah, kemudian selain tata nama kita juga akan bahas mengenai isomer ya. Ini isomer itu sebenarnya sudah dibahas di kelas 11 ya dulu, tapi isomer yang di sini ada penambahan lain yaitu isomer gugus fungsi. Kalau isomer struktur atau kerangka dan posisi itu sudah biasa ya. Nah, kemudian yang ketiga ada untuk reaksi dan sintesisnya. Jadi pembuatannya, reaksi pembuatan alkohol itu seperti apa, reaksi pembuatan eter seperti apa, dan juga apa sih perbedaan antara alkohol dan eter gitu ya. Nah, Ibu minta kalian harus paham ya untuk materi ini. Jadi tolong disimak baik-baik. Yang pertama kita lihat di sini ya, jadi ada baiknya kita kenalan dulu gitu ya, kegunaan alkohol dan eter itu apa aja gitu ya. Ternyata tanpa kita sadari gitu ya, banyak di kehidupan sehari-hari itu kita menggunakan bahan-bahan yang mengandung gugus fungsi ini gitu ya, mengandung gugus fungsi alkohol dan eter. Nah, bisa dilihat nih yang lagi hits banget gitu ya dari di masa Covid ini yaitu antiseptik gitu ya, atau hand sanitizer gitu ya. Nah, ini hand sanitizer ini digunakan untuk membersihkan tangan sebelum dan sesudah makan serta setelah memegang benda-benda kotor gitu ya. Nah, benda ini tuh sangat penting ya untuk saat ini. Jadi jenis alkohol yang digunakan dalam benda ini adalah etil alkohol. Jadi ternyata alkohol itu ada di kandungan dari dalam antiseptik atau hand sanitizer yang digunakan sebagai antiseptik gitu ya. Nah, kemudian manfaat lain dari alkohol itu ada apa aja selain dari hand sanitizer gitu ya. Nah, yang pertama itu ada metanol. Metanol itu digunakan untuk membuat pupuk gitu ya, obat, kemudian plastik dan senyawa organik lain. Tidak hanya itu, metanol juga bisa digunakan sebagai pelarut. Jadi sebagai pelarut-pelarut organik juga metanol digunakan. Kemudian etanol juga dapat digunakan sebagai pelarut dan bahan bakar alternatif atau bioetanol. Biasanya kalau bahan-bahan bakar alternatif itu ada tuh yang namanya bioetanol gitu ya. Nah, itu dari bahan gugus fungsinya adalah alkohol. Kemudian etilen glikol. Nah, ini juga etilen glikol ini merupakan salah satu jenis alkohol yang berfungsi sebagai bahan anti beku pada radiator mobil. Jadi kalau misalkan dalam keadaan dingin gitu ya, dalam keadaan suhu dingin, suhu ekstrim gitu, kalau di luar negeri itu kan biasanya banyak banget salju gitu ya di jalan-jalanan, sampai mobil itu sering nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak karena beku gitu ya radiator mobilnya. Makanya harus dikasih dengan etilen glikol. Nah, ini berfungsi sebagai bahan anti beku pada radiator mobil, jadi bisa bergerak lagi atau berjalan lagi, berfungsi kembali gitu. Kemudian gliserol. Nah, kalau gliserol ini sering ada di lotion perempuan gitu ya biasanya. Nah, ini sebagai bahan pelembab. Jadi bahan pelembab pada lotion atau bahan pelembab kemudian pada tembakau dan kembang gula gitu. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya kegunaan eter dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Antara lain yang pertama, eter ini banyak sekali digunakan di bidang kedokteran, yaitu sebagai obat bius ya, obat untuk supaya kita tidak merasakan lagi rasa sakit atau disebut dengan obat anestesi. Jadi disuntik dulu nih pakai cairan dari eter.
Kemudian selain sebagai obat bius juga digunakan sebagai pelarut ya, sebagai pelarut organik. Kemudian selain itu juga digunakan sebagai MTBE. Jadi MTBE ini adalah metil tersier butyl ether ya. Ini untuk menaikkan bilangan oktan atau mutu pada bensin. Jadi kalau misalkan bensinnya itu mau kualitasnya bagus gitu ya, nilai oktannya itu harus tinggi. Nah, supaya nilai oktannya tinggi, maka ditambahkanlah suatu zat yang berbahan dasar ether yaitu MTBE ya, metil tersier butyl ether. Dan sebenarnya masih banyak ya kegunaan ether dalam kehidupan sehari-hari yang lain. Nanti kalian kalau misalkan mau lebih tahu lagi bisa searching lagi lebih dalam mengenai kegunaan alkohol dan ether dalam kehidupan sehari-hari lagi gitu ya, yang lainnya. Nah, langsung kita akan bahas mengenai tata nama senyawanya. Oke, kalau di video kemarin mungkin kalian juga sudah bahas sedikit mengenai tata nama alkohol dan ether. Nah, di sini kita akan bahas lagi secara lebih kompleks ya mengenai penamaan alkohol dan ether. Alkohol atau disebutnya juga alkanol gitu ya, dan ether itu disebutnya dengan alkoksialkana. Nah, ini dia mempunyai rumus strukturnya adalah kalau alkohol itu adalah ROH, kemudian kalau ether itu adalah ROR gitu ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini untuk tata nama IUPAC alkohol, tata nama IUPAC alkohol atau disebut dengan alkanol gitu ya. Yang pertama, nama IUPAC untuk senyawa yang mengandung gugus OH ini ya berasal dari alkana dengan satu atom H diganti dengan OH. Jadi kenapa disebut turunan alkana? Ya karena dia berasal dari alkana, cuma alkananya itu diganti, satu atom H-nya diganti dengan gugus OH. Makanya disebut senyawa turunan alkana yaitu alkohol gitu ya. Nah, di sini RH ini awalnya alkana kemudian diubah menjadi ROH menjadi alkanol, jadi turunannya. Nah, kalau kamu lihat di sini ya, kalau misalkan alkana, rumus yang paling sederhananya adalah CH4 gitu ya, nama IUPAC-nya adalah metana. Tapi kalau misalkan satu atom H-nya itu sudah diganti dengan gugus OH, nah namanya menjadi metanol, bukan metana lagi gitu ya. Jadi alkananya diganti dengan belakangnya adalah ol gitu. Nah, sama dengan etana gitu ya. Kalau dia gugus fungsinya berubah menjadi OH, berarti namanya menjadi etanol. Kemudian kalau propana berubah gugus fungsinya menjadi OH menjadi propanol gitu. Nah, kita lihat ke slide sebelah kanan. Di sini untuk senyawa alkanol yang bercabang, kita harus pertama adalah tentukan rantai induknya terlebih dahulu. Rantai induk itu adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus OH gitu ya. Jadi harus ada gugus OH-nya. Jangan sampai kamu tuh menarik ke rantai utama atau rantai induk tapi nggak ada gugus OH-nya, percuma gitu ya. Jadi namanya rantai utama atau rantai induk itu harus yang ada gugus fungsinya dan dia harus terpanjang gitu. Kemudian diberi akhiran ol gitu. Kemudian cabang itu disebut juga dengan alkil ya, alkil yang terikat pada rantai induk gitu ya. Jadi cabang itu harus alkil yang terikat pada rantai induk, diberi akhiran il. Jadi kalau misalkan CH3-nya menempel gitu ya pada rantai induk, dia disebut cabang, maka disebutnya adalah metil. Kemudian kalau C2H5 disebutnya adalah etil. Kalau C3H7 disebutnya adalah propil gitu dan seterusnya. Nah, kemudian penomorannya ini menunjukkan letak gugus OH dan alkil pada rantai induk. Dimulai dari ujung rantai induk yang terdekat dengan gugus OH. Ini kepotong ya. Jadi harus terdekat dengan gugus OH gitu. Jadi kalau misalkan kita mau kasih nomor ya utamakan yang mengandung gugus OH itu mendapatkan penomoran serendah mungkin gitu. Nah, kemudian jika gugus OH lebih dari 1 gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan ada 2 gugus OH, maka nanti disebutnya adalah alkadiol. Jadi ada diol gitu ya. Kalau 3 gugus OH jadi alkana triol dan seterusnya. Contoh nih, misalkan gini, ada CH3, CH, OH, CH2, OH. Jadi OH-nya ada 2. Nah, karena C-nya itu rantainya ada 1, 2, 3 ya, ada C3, berarti kan propana. Nah, tapi karena dia ada 2 OH, jadi propanadiol gitu. Atau disebut juga propana, kemudian OH-nya itu nempel di C nomor berapa? Di nomor 1 dan 2. Jadi propana 1, diol gitu untuk penamaannya. Kemudian hidroksialkana, ini adalah nama IUPAC yang lain untuk alkanol gitu ya. Hidroksi merupakan gugus OH dan alkana menunjukkan rantai karbon. Jadi ada nama lainnya hidroksialkana. Nah, kemudian kita lihat contohnya di sini ada CH3, CH2, CH2OH ya.
CH3, CH2, CH2OH gitu ya. Kita lihat C-nya itu sebagai rantai utamanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, berarti dia sini adalah propana. Kemudian ada gugus OH. Nah, tinggal aja diganti dengan ol, jadi propanol gitu. Atau kalau misalnya hidroksi alkananya namanya adalah hidroksi propana. Jadi OH-nya disebut dengan hidroksi, kemudian C3-nya itu propana. Jadi hidroksi propana. Nah, tapi yang lazim digunakan atau yang sering digunakan itu yang propanol ya. Nah, kemudian lihat bawahnya CH3, CHOH, CH3. Nah, ini kalau kita bentuk struktur OH-nya di bawah ya seperti ini. CH3, CHOH, CH3 gitu ya. Sama seperti yang tadi untuk garis line warna biru itu rantai utamanya ya. Nah, kemudian diberi nomor. Penomorannya mau dari ujung sebelah kanan maupun sebelah kiri sama saja ya. Kalau di sini sebelah kanan. Kenapa sama saja ya? Karena OH-nya tetap mendapatkan nomor 2. Nah, kemudian di sini berarti penamaannya adalah cabangnya terlebih dahulu di nomor 2 berarti 2 gitu ya. Kemudian karena rantai utamanya ada 3 jadi propana, karena ada gugus OH jadi ditambahkan dengan ol jadi 2 propanol gitu. Atau 2 hidroksi propana seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir CH3, CHOH, CH3 2 kali. Nah, ini kalau misalkan kita bentuk strukturnya ya, kita lepaskan strukturnya menjadi CH3, CH, CHOH, CHOH, CH, CH3, CH3 gitu ya, seperti ini. Nah, ini untuk rantai utamanya itu ada 4, kemudian penomorannya itu harus dari sebelah kiri ya. Kenapa sebelah kiri? Karena OH-nya itu harus mendapatkan prioritas nomor yang terendah. Kan kalau misalkan penomorannya kamu urutkan dari sebelah kanan, nanti si OH-nya dapat urutan ketiga gitu ya. Jadi tidak boleh dari kanan, harus dari sebelah kiri. Nah, kemudian OH-nya ini mendapatkan prioritas nomor 2. Kemudian ada cabang lain, ada CH3 ini metil ya, menempel pada nomor 3. Jadi kita harus tentukan dulu yang metil dulu. Jadi 3 metil, 2 butanol. Atau kalau hidroksi alkananya namanya berarti 2 hidroksi 3 metil butana. Seperti itu. Ya. Nah, untuk nama trivial alkohol itu disebutnya adalah alkil alkohol gitu ya. Nah, alkil menunjukkan nama rantai karbonnya. Jadi kalau ada CH3 disebutnya metil, C2H5 etil, C3H7 propil. Kemudian alkoholnya itu menunjukkan gugus OH-nya. Nama alkil dan alkohol ditulis secara terpisah ya, jadi nggak boleh digabung. Nah, sekarang kita lihat contohnya ada CH3OH, berarti di sini metil, OH-nya disebut alkohol, jadi metil alkohol seperti itu. Kemudian kalau yang bawah CH3, CH2OH, CH3 namanya adalah 2 propil alkohol gitu ya. Nah, propil kenapa propil? Karena C-nya ada 3 ya, kan propana. Jadi propil gitu. Alkoholnya dari gugus OH-nya. Jadi 2 propil alkohol seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke tata nama IUPAC ether atau alkoksi alkana ya. Untuk tata nama IUPAC-nya dia itu mengikuti alkoksi alkana. Jadi ada yang alkoksi dan ada yang alkananya. Nah, alkoksi alkana untuk nama IUPAC untuk senyawa dengan rumus strukturnya adalah ROR ya. Alkoksi berasal dari alkil dan oksigen. Jadi namanya alkoksi, digabungan dari alkil dan oksigen. Nah, jika R berbeda di sini ya, alkoksi RO atau OR rantai R yang lebih pendek. Jadi untuk alkoksinya itu harus rantai R yang lebih pendek. Nah, kalau alkananya itu adalah rantai R yang lebih panjang. Jadi nanti yang digabung dengan oksinya itu adalah R yang lebih pendek ya. Nah, kita lihat di sini ROR ya, RO-nya itu lebih pendek, R-nya lebih panjang ya. Langsung saja nih kemudian ke penomoran, menunjukkan letak gugus alkoksi dan alkil pada rantai alkana, dimulai dari ujung alkana yang terdekat dengan gugus alkoksi atau OR. Ini sama ya dengan alkohol. Jadi untuk gugus fungsi apapun itu ya, mau itu gugus fungsi alkohol, mau itu gugus fungsi ether, dia itu harus mendapatkan penomoran serendah mungkin gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini contohnya ada CH3O, CH2, CH3. Nah, kita harus ambil kesimpulan dulu. Mana yang mau dijadikan alkoksi, mana yang mau dijadikan alkana gitu ya. Untuk yang dijadikan alkoksi itu yang R-nya itu lebih sedikit atau lebih rendah, maka kita ambil yang sebelah kiri gitu ya, CH3-nya. Karena kan sebelah kanannya ada CH2, CH3, itu sebagai rantai utamanya, R-nya lebih panjang, nanti dia jadi alkana. Nah, maka berarti yang lebih pendek itu, yang R lebih pendek adalah CH3 itu adalah metil, ditambahkan dengan oksigen, jadinya metoksi gitu ya, metoksi etana, seperti itu. Nah, kemudian
Yang kedua ada CH3O, CH2, CH2, CH3. Ini pun sama, berarti kita ambil alkoksinya itu yang di sebelah kiri karena rantai C-nya itu lebih sedikit ya dibandingkan sebelah kanan. Maka untuk penamanya adalah metoksi, kemudian alkananya itu ada 3 atom C. Jadi ada 1 metoksi propana seperti itu ya. Nah, kemudian yang contoh terakhir di sini ada CH3, CHO, CH3, CH3. Nah, kalau seperti ini kita tentukan dulu yang mana yang merupakan rantai utamanya ya atau alkananya. Berarti ini dengan C yang paling banyak gitu ya. Itu 2, 3, ada 3, ada propana. Nah, kemudian kita lihat gugus eternya itu menempel pada C nomor berapa? Nomor 2 ya. Nah, makanya kenapa di sini namanya 2 metoksi. Kalau metoksinya itu karena si O sama CH3-nya atau rantai C yang paling pendek itu disebut dengan alkoksi. Jadi 2 metoksi propana seperti itu. Nah, kemudian untuk nama trivial atau nama trivial ether atau nama dagang ether itu alkil ether gitu ya. Jadi kalau tadi nama trivial dari alkohol adalah alkil alkohol, kalau nama trivial dari ether adalah alkil ether. Nah, penyebutan nama alkil tidak harus sesuai dengan urutan abjad awalan nama alkil. Jadi nggak harus sesuai kok. Jadi nggak apa-apa gitu ya, bebas aja. Nah, kemudian di sini contoh CH3O, CH2, CH2, CH3. Nah, kita bagi dua ya. Jadi ada CH3 itu adalah metil, CH2, CH3 itu sama aja kayak C3H7 ya. Ini disebut dengan propil. Jadi kalau misalkan disebut alkil ether, kita sebut aja metil propil ether atau propil metil ether, itu nggak masalah gitu ya. Ini untuk nama trivialnya. Kemudian yang bawahnya CH3, CH2O, CH2, CH2, CH3 gitu ya. Nah, ini untuk penamaannya adalah etil propil ether atau propil etil ether gitu. Nah, mudah ya untuk kata namanya. Nah, sekarang kita ke isomer. Apa itu isomer gitu ya? Kalau kalian masih ingat gitu ya dan flashback lagi ke kelas 11, isomer itu sudah pernah dibahas. Jadi isomer itu adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul sama gitu ya. Jadi rumus molekulnya sama. Misalkan C3, misalkan ini C3H7 OH misalkan kayak gitu. Nah, berarti nanti rumus molekulnya ya sama C3H7OH, cuma yang beda apanya? Yang beda itu adalah strukturnya, yang beda itu adalah posisi gugusnya dan juga beda gugus fungsinya seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas mengenai isomer kerangka, isomer posisi dan isomer gugus fungsi ya. Nah, isomer gugus fungsi yang dibahas kali ini adalah isomer gugus fungsi antara alkohol dan ether. Dia tuh gugus fungsinya berkaitan. Jadi kalau alkohol itu sama ether gabungnya. Nanti ada lagi aldehid itu sama keton dan juga ada asam karboksil sama ester, itu nanti di pembahasan selanjutnya. Nah, kita bahas dulu satu-satu apa itu isomer kerangka, isomer posisi dan isomer gugus fungsi. Kalau dari namanya sudah pasti tahu ya. Kalau namanya isomer kerangka ya berarti rumus molekulnya sama tapi rangkanya aja yang beda gitu ya. Ada yang rangkanya lurus, ada yang rangkanya bercabang seperti itu. Kalau isomer posisi ya berarti rumus molekulnya sama tapi posisinya aja yang beda. Posisi apa? Posisi gugus fungsinya gitu ya. Misalkan yang pertama di nomor 1, yang kedua di nomor 2 dan seterusnya. Kalau isomer gugus fungsi ya berarti gugus fungsinya yang berbeda tapi rumus molekulnya sama. Ya, gugus fungsinya yang beda itu adalah alkohol dan ether. Nah, ini mengikuti rumus umumnya CnH2n plus 2O. Nah, ini lanjut kita ke isomer. Isomer kerangka dulu. Di sini penjelasannya untuk isomer kerangka ini adalah senyawa-senyawa yang merupakan isomer kerangka itu mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama gitu ya, tetapi berbeda rantai induknya. Jadi misalkan gini. Misalkan 1 pentanol dengan 2 metil 1 butanol. Kita lihat ya, kita hitung C-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk yang pertama ada 5C. Nah, untuk yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5C juga. Nah, ini maksud Ibu. Rumus molekul itu adalah C-nya sama-sama C5. Hanya kita hitung berapa? Yang pertama itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Yang bawahnya juga pasti ada 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya. Nah, ada O-nya satu-satu gitu ya. Jadi, ini yang dimaksud dengan rumus molekul sama. Antara 1 pentanol dengan 2 metil 1 butanol, dia memiliki rumus molekul yang sama, yaitu sama-sama C-nya ada 5, H-nya ada 12, O-nya ada 1 gitu.
tapi beda strukturnya atau beda kerangkanya. Yang pertama itu kerangkanya kerangka lurus aja gitu ya. Nah, yang kedua kerangkanya itu ada cabangnya gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan isomer kerangka. Jadi, dia memiliki rumus molekul sama tapi rangkanya atau strukturnya itu berbeda. Ya, kita lihat di sini yang pertama ada 1 pentanol ya. Ini adalah rantai lurus rangkanya. Kemudian yang kedua ada 2 metil 1 butanol. Ada cabang metilnya di nomor 2 seperti itu ya. Paham ya? Jadi isomer kerangka itu yang memiliki rumus molekul sama. Kalau di sini contohnya sama-sama C5, H-nya sama-sama 12, O-nya sama-sama 1, tapi dibuat rangkanya atau strukturnya itu berbeda gitu. Yang pertama ada rantai lurus, yang kedua ada rantainya bercabang. Seperti itu. Nah, kemudian isomer posisi dan gugus fungsi di sini ya. Isomer posisi itu adalah senyawa-senyawa yang merupakan isomer posisi ini mempunyai rumus molekul dan gugus fungsinya serta kerangka yang sama. Jadi, kalau isomer posisi itu dia punya rumus molekul sama, gugus fungsi sama, kerangkanya sama, tapi beda letak posisi gugus fungsinya. Jadi cuma letak posisinya aja yang beda gitu ya. Kita lihat di sini keisomerannya. Kita lihat dulu C-nya ada berapa ya. C-nya ada 1, 2, 3, berarti C-nya ada 3. H-nya itu ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang sebelahnya juga pasti C-nya ada 3, H-nya ada 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, kedua senyawa ini, 1 propanol dengan 2 propanol sama-sama mempunyai rumus molekul yaitu C3 ya, H8O ya, sama-sama mempunyai C3 H8O. Tapi yang pertama itu OH-nya menempel di nomor 1 ya. Jadi OH-nya itu menempel pada atom C nomor 1. Yang kedua, OH-nya menempel pada atom C nomor 2. Nah, inilah yang disebut dengan isomer posisi. Jadi, posisi gugus fungsinya itu berbeda tempat. Yang pertama ada di nomor 1, yang kedua ada di nomor 2. Itu yang disebut dengan isomer posisi. Rumus molekulnya sama, sama-sama gugus fungsi alkohol gitu ya. Kerangkanya juga sama gitu ya. Sama-sama 3 itunya rantai utamanya, tapi beda letak posisinya. Posisi gugus fungsinya yang pertama ada di nomor 1 propanol, dan yang kedua ada di 2 atom C atau 2 propanol. Itu yang disebut dengan isomer posisi. Kemudian kalau isomer gugus fungsi, inilah rumus molekul sama tapi gugus fungsinya aja yang berbeda. Nah, ini yang tadi Ibu bilang ya. Jadi ada 3 macam gugus fungsi nanti. Kalau alkohol itu temenannya sama ether. Jadi nanti alkohol sama ether itu dia mempunyai isomer gugus fungsi yang sama. Karena kenapa dia mempunyai isomer gugus fungsi yang sama? Karena dia memiliki rumus molekul yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Jadi kalau misalkan C-nya 4, H-nya pasti 10 gitu ya. Kok 10 Bu? Ya kan C-nya 4, H-nya berarti 2 kali 4 8, 8 tambah 2 10 O gitu ya. Jadi C4H10O. Dia memiliki pasti gugus fungsinya adalah alkohol dan ether. Jadi kalau misalkan nanti disuruh sama Ibu misalkan gini, tuliskan isomer gugus fungsi dari C4H10O. Nah, kemudian kamu menuliskannya justru gugus fungsinya malah aldehyde sama keton, itu udah pasti Ibu salahkan gitu ya. Karena apa? Karena rumus molekulnya itu tidak sesuai. Kalau CnH2n plus 2O atau C4H10O itu ya harus dituliskannya yang alkohol atau enggak ether gitu, tidak boleh yang lain-lain gitu ya. Nah, di sini ada nanti gabungan yang lainnya, ada aldehyde dan keton gitu ya di pembahasan selanjutnya nanti. Kalau aldehyde dan keton itu dia memiliki rumus molekul CnH2NO. Jadi kalau C-nya 4 ya hanya cuma 8 O gitu. Kemudian kalau asam karboksilat dan ester dia memiliki rumus molekul CnH2nO2. Jadi misalkan C4H8O2. Nah, seperti itu. Jadi kamu sudah harus bisa memplot-plotkan gitu ya rumus molekulnya mana. Misalkan kalau CnH2n plus 2O berarti dia termasuknya alkohol dan ether. Tapi kalau misalkan CnH2nO gitu ya, dia masuknya aldehyde dan keton, dan asam karboksilat dan ester itu adalah CnH2nO2. Seperti itu ya untuk isomer gugus fungsi. Nah, ini contohnya. Di sini ada contoh isomer gugus fungsi antara alkohol dan ether. Misalkan di sini Ibu suruh buat C4H10O ya. Nah, C4H10O untuk alkohol ya, untuk alkohol ya berarti kamu harus tuliskan yang gugus fungsinya ada OH-nya. Kalau ether yang ada ROR-nya. Nah, kita lihat di sini yang pertama dia buat untuk alkohol itu adalah 1 butanol ya, yang paling mudah. Jadi untuk isomer ini tidak ada rumus
rumus tertentu gitu ya untuk menentukan jumlah isomer. Jadi kalau misalkan ada misalkan tentukan berapakah jumlah isomer gitu ya dari C4H10O. Itu nggak ada rumus untuk menentukan jumlahnya gitu ya. Karena kita tuh harus mencoba satu persatu. Kalau misalkan masih bisa ya berarti masih ada lagi isomernya gitu. Jadi nggak bisa ditentukan langsung pakai rumus berapa jumlahnya, itu nggak bisa. Jadi harus satu persatu kita buat dulu sampai tidak bisa lagi dibuat isomernya ya. Nah, di sini ada sebagai alkohol, ada tadi 1 butanol ya, C-nya ada 4, kemudian H-nya ada 10, O-nya ada 1. Kemudian kalau sebagai ether dibuatnya seperti ini, C-nya juga ada 4 ya. Di sebelah kanan C-nya ada 3, di sebelah kiri C-nya ada 1, berarti jumlahnya ada C-nya ada 4. Sama H-nya juga ada 10, O-nya ada 1 ya. Namanya adalah methyl propyl ether. Yang kedua ada 2 butanol. Nah, ini berarti 1 butanol dan 2 butanol dia termasuknya adalah isomer posisi gitu ya. Kemudian kalau misalkan 1 butanol dengan mana contohnya? Dengan misalkan 2 metil 1 propanol. Nah, itu termasuknya isomer kerangka gitu ya. Karena kan rangkanya beda gitu ya. Maupun dengan 2 metil 2 propanol itu juga termasuk isomer kerangka karena rangkanya sudah berbeda gitu. Nah, nanti kalau dibandingkan dengan misalkan 1 butanol dengan metil propyl ether, nah itu termasuk isomernya adalah isomer gugus fungsi seperti itu. Ya. Jadi untuk isomer gugus fungsi antara alkohol dan ether yakni C4H10O itu ada, kalau alkoholnya ada 4 gitu ya, ethernya ada 3. Nah, di sini untuk kesimpulannya isomer alkanol itu alkohol ya. Alkoksi alkanol itu adalah ether. Antar senyawa alkanol ya antar senyawa alkanol atau antar senyawa alkohol itu dia mempunyai 2 isomer, yaitu ada isomer rantai dan isomer posisi ya. Isomer rantai itu sama aja isomer kerangka. Kemudian antar senyawa alkoksi alkana, jadi kalau antar senyawa ether itu dia mempunyai 2 isomer juga, yaitu isomer rantai dan isomer posisi. Tapi kalau antar senyawa alkanol dengan alkoksi alkana atau antara senyawa alkohol dengan ether, dia mempunyai 1 isomer, yaitu isomer gugus fungsi gitu ya. Sini ada contohnya C3H8O, isomer alkanol ya. Ini dibuat CH3, CH2, CH2OH, 1 propanol, kemudian 2 propanol, dan kemudian isomer alkoksi alkananya atau isomer ethernya adalah yang C-nya juga ada 3 gitu ya, metoksietana seperti itu. Jadi isomer C3H8O ada 3, 2 dari alkohol, 1 dari ether seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pengelompokan alkohol ya. Alkohol masih ingat ya, ROH, jadi dia punya gugus fungsi OH. Nah, kemudian untuk pengelompokan alkohol ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Jadi ada namanya alkohol primer ya, ada alkohol sekunder, alkohol tersier ya. Nah, alkohol primer itu biasanya nanti dituliskannya itu 1 ini ya. Untuk penulisannya itu 1, kemudian ada tanda derajat, jadi 1 derajat itu disebutnya alkohol primer, 2 derajat itu disebutnya dengan alkohol sekunder, 3 derajat itu disebutnya dengan alkohol tersier gitu. Nah, untuk alkohol primer itu apa? Contohnya seperti ini, CH3, CH2, CH2, CH2OH ya. Kamu lihat gugus OH-nya. Gugus OH itu terletak paling ujung dan berada pada nomor 1. Nah, jadi kalau alkohol primer itu gugus OH-nya itu menempel pada C nomor 1 gitu. Itu alkohol primer. Nah, sedangkan alkohol sekunder kita lihat CH3, CH2, CHOH, CH3. Kamu lihat gugus OH-nya ya. Gugus OH-nya itu terletak di nomor 2 pada rantai utama, dan atom C pada gugus OH terkepung 2 atom C di kiri dan kanan. Jadi intinya kalau alkohol sekunder itu gugus OH-nya itu menempel pada atom C yang mengikat 2 atom C yang lain. Paham? Jadi kamu lihat OH-nya menempel pada C kan? Nah, C-nya itu juga dia mengikat 2 atom C di sebelah kanan dan kirinya. Nah, itu disebut dengan alkohol sekunder. Kalau alkohol primer tadi, OH-nya menempel aja pada 1 atom C. Nah, itu disebut dengan alkohol primer. Kalau alkohol sekunder, OH-nya menempel pada atom C. Nah, ternyata C yang mengikat OH itu juga mengikat 2 atom C yang lain gitu. Kemudian kalau alkohol tersier berarti gugus OH-nya terletak di nomor 2, tetapi atom C-nya itu terkepung 3 buah atom C di kiri, kanan, dan atas ataupun bawahnya. Kalau di gambar di nomor 3 berarti OH-nya itu kan menempel pada C. C-nya itu ternyata mengikat juga 3 atom C yang lain yang ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan di sebelah bawahnya gitu ya.
Jadi kanan, kiri, dan bawah itu dia dikepung oleh 3 atom C, kemudian OH-nya menempel pada C nomor 2 itu. Disebut dengan alkohol tersier gitu ya. Paham ya antara alkohol primer, sekunder, dan tersier. Nah, kemudian di sini ada sifat fisis antara alkohol dan eter. Nah, untuk sifat fisisnya, titik didih antara alkohol dan eter kalau kita bandingkan titik didih alkohol lebih tinggi daripada alkana gitu ya. Dengan berat molekul yang sama. Jadi kalau berat molekulnya sama antara alkohol gitu ya, titik didihnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan alkana. Nah, kemudian titik didih eter lebih rendah daripada alkohol. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara alkohol dengan alkana, ya pasti titik didihnya lebih tinggi alkohol. Tapi kalau kita bandingkan juga eter dengan alkohol, pasti lebih tinggi alkohol juga gitu ya. Eter itu pasti masih lebih rendah. Nah, ini kalau kita bandingkan di sini alkana, eter, dan alkohol gitu ya. Masing-masing min 42 derajat Celcius, min 25 derajat Celcius, dan ini 78 derajat Celcius. Jadi kalau kita bandingkan alkana itu yang paling rendah, eter baru alkohol gitu ya. Alkohol yang paling tinggi titik didihnya. Kenapa bisa seperti itu? Seperti itu kita lihat ya alasannya kenapa. Nah, etanol di sini karena etanol itu bersifat polar gitu ya dan ada ikatan hidrogen. Jadi kebanyakan kenapa titik didih alkohol itu lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih alkana dan eter? Karena alkohol itu memiliki ikatan hidrogen gitu ya. Jadi membuat titik didihnya itu lebih tinggi. Itu salah satunya. Kenapa dia titik didihnya lebih tinggi? Karena dia mempunyai ikatan hidrogen. Nah, kemudian di metil ether contohnya, ini juga ada bersifat polar gitu ya. Gaya tarik dipol-dipolnya tidak membentuk ikatan hidrogen. Nah, kalau di metil ether ini dia bersifat polar, tapi gaya tarik dipol-dipolnya itu tidak membentuk ikatan hidrogen gitu ya. Jadi kenapa titik didihnya lebih rendah daripada etanol. Jadi kalau dibandingkan etanol dan dimetil ether, ini kan antara alkohol dengan ether ya. Nah, kalau etanol tadi alkohol itu dia memiliki ikatan hidrogen dan dia bersifat polar. Jadi titik didihnya lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau di metil ether dia polar juga, tapi dia itu tidak punya ikatan hidrogen, dia itu punya gaya tarik dipol-dipol gitu ya. Tidak membentuk ikatan hidrogen, jadi titik didihnya lebih rendah. Nah, itu pembandingnya antara alkohol dengan ether. Nah, kalau dibandingkan dengan propana atau alkana, dia kalau propana itu nonpolar gitu, udah pasti dia nonpolar. Kemudian gayanya itu adalah gaya London ya, ikatannya adalah gaya London. Titik didihnya lebih rendah daripada etanol dan dimetil ether. Jadi kalau kita urutkan gitu ya, peringkat pertama yang paling tinggi titik didihnya adalah alkohol, peringkat kedua adalah ether, peringkat tiga adalah alkana. Kenapa bisa alkohol? Karena alkohol itu mempunyai ikatan hidrogen dan bersifat polar. Kemudian kalau ether dia tidak memiliki ikatan hidrogen, dia itu mempunyainya adalah gaya tarik dipol-dipol dan bersifat polar gitu ya. Kalau alkana kenapa paling rendah? Karena yang pertama dia nonpolar dan kedua dia tidak memiliki ikatan hidrogen, yang dia punya adalah gaya London, seperti itu. Kemudian sifat fisis yang selanjutnya ada kelarutan alkohol dan ether. Jadi kalau kita bandingkan kelarutannya ya, alkohol itu dapat larut dalam air ya, karena tadi dia bersifat polar. Nah, air dan alkohol mengandung gugus OH sehingga dapat membentuk ikatan hidrogen. Nah, ini yang kenapa sih kok ada ikatan hidrogennya? Karena air dan alkohol itu dia sama-sama mempunyai OH. Air itu kan H2O ya, ada OH-nya kan. Nah, alkohol itu kan ada ROH, udah pasti ada OH-nya. Jadi dia punya ikatan hidrogen. Kalau ada yang masih bingung, Bu, ikatan hidrogen itu apa sih gitu ya? Ikatan hidrogen itu adalah ikatan antara H ya, atom H dengan atom FON atau disebut juga handphone, HNFON. H dengan F, H dengan O, H dengan N. Nah, kalau dalam alkohol ini berarti H dengan O, OH gitu ya. Nah, alkohol membentuk ikatan hidrogen dengan air, kemudian alkohol itu bersifat polar, jadi pelarut yang baik untuk molekul-molekul polar seperti air. Jadi kalau air dia polar ya pasti bergabungnya sama yang polar gitu ya. Gugus alkil nonpolar pada alkohol itu disebut dengan hidrofobik gitu ya. Hidro itu air, fobik itu fobia. Jadi dia takut air gitu ya. Makanya disebut dengan nonpolar gugus alkil pada alkohol. Jadi alkohol juga larut dalam pelarut nonpolar gitu ya. Jadi selain alkohol itu larut dalam air atau pelarut yang polar, dia juga bisa larut dalam pelarut nonpolar karena dia mempunyai sifat itu hidrofobik gugus alkilnya ya, takut dengan air. Jadi dia bisa larut dengan pelarut nonpolar. Kemudian kelarutan alkohol dalam air berkurang dengan bertambahnya panjangnya rantai alkil. Oke, paham? Jadi kalau semakin panjang rantai alkilnya, justru kelarutan dalam airnya itu semakin berkurang gitu ya. Jadi yang bisa larut dengan air lebih cepat itu adalah dengan rantai yang pendek gitu ya. Tapi kalau rantainya panjang, dia sukar larut
dalam air. Bisa larut tapi lama gitu ya, atau berkuranglah kelarutannya gitu ya. Jadi kelarutan etanol itu lebih rendah dibandingkan dengan metanol. Kenapa seperti itu? Etanol itu kan berarti C-nya 2. Kalau metanol itu C-nya 1. Berarti yang lebih larutnya lebih tinggi itu pasti yang metanol gitu ya. Makanya di sini kelarutan etanol lebih rendah dibandingkan dengan metanol. Reaksi-reaksi alkohol, nah ini banyak sekali ya reaksi-reaksi alkohol, Ibu juga bingung nih ngejelasinnya gimana. Tapi silahkan dilihat dulu di sini gugus fungsi hidroksi OH pada alkohol mudah diubah menjadi gugus-gugus fungsi lain. Jadi untuk reaksi-reaksi alkohol itu banyak banget jenisnya dan dia tuh bisa diubah menjadi apapun gitu ya. Jadi banyak banget yang harus kamu pelajari di sini. Jadi misalkan gini, ROH itu gugus fungsi alkohol. Kalau dia didehidrasi dia akan bentuk alkena ya. Masih ingat ya, alkena itu adalah rantai C yang mempunyai ikatan rangkap 2 gitu. Nah, itu kalau di dehidrasi gitu ya. Nanti kalau misalkan dioksidasi, nah ini macam-macam juga. Jadi kalau alkohol dioksidasi dia tuh bisa membentuk 3 buah senyawa baru. Jadi bisa jadi aldehid ya, bisa jadi asam alkanoat, bisa juga jadi keton gitu. Nanti kita bahas juga. Kemudian ada ROH lagi, gugus fungsi alkohol. Kalau disubstitusi atau digantikan dengan atom lain, dia itu bisa membentuk menjadi RX atau halida gitu ya. Bisa menjadi haloalkana. Nah, kemudian gugus fungsi OH kalau diesterifikasi dia menjadi ester gitu. Kemudian gugus fungsi alkohol kalau didehidrasi bimolekuler dia akan menjadi eter. Dan kalau direduksi dia akan menjadi alkana. Wah, jadi banyak banget kan reaksi-reaksi alkohol yang perlu kamu ketahui di sini ya. Ini kalau kamu bisa pahami nih nanti ke depannya kalau misalkan sewaktu-waktu ada yang kuliah jurusan kimia atau kedokteran atau biologi, wah itu pasti ini ilmunya bermanfaat banget karena ini dipakai di perkuliahan gitu ya. Ini dasar banget buat perkuliahan kamu lebih mudah nanti. Jadi wajib dipahami dengan baik ya. Ini bukan kesimpulan, ini adalah tabel dari reaksi-reaksi alkohol yang nanti kita akan bahas ya. Jadi gugus fungsi alkohol itu bisa diubah menjadi gugus fungsi lain gitu ya dengan berbagai reaksi. Ada reaksi dehidrasi, oksidasi, substitusi, esterifikasi, dehidrasi, bimolekuler, reduksi dan lain-lain ya. Kita lihat langsung aja reaksi-reaksinya. Ini kalau reaksi-reaksi eter. Kalau reaksi eter itu reaksi pemecahan dengan asam halida. Jadi eter tidak reaktif terhadap basa, tetapi dapat bereaksi dalam kondisi asam. Jadi dia lebih reaktif ya terhadap kondisi asam. Nah, eter itu dapat bereaksi dengan HCl, HBr, dan HI. Reaktivitas asamnya itu HI itu lebih besar gitu ya, reaktifannya dibandingkan dengan HBr dibandingkan dengan HCl. Nah, ini kita lihat ROR itu adalah gugus fungsi eter. Nah, kemudian kalau misalkan ini ditambahkan dengan HX berlebih, itu X-nya bisa kita ganti misalkan HCl, HBr, dan HI gitu ya. Maka dia akan bentuk RX ya, atau haloalkana gitu ya, atau R aksen X gitu. Contoh misalkan gini, CH3O, CH2, CH3. Ini kan adalah gugus fungsi eter ya. Namanya adalah metil etil eter ditambah dengan 2HBr. 2HBr menjadi, nah ini kita lihat dia akan menjadi CH3Br. Jadi CH3-nya itu nanti akan tertarik kepada Br gitu, CH3Br, dan juga CH3CH2Br ditambah H2O ya. Jadi tinggal diikuti saja. Jadi kalau gugus fungsi eter ditambahkan dengan asam halida gitu ya, dia akan membentuk halida asam gitu. Kemudian ada reaksi autooksidasi. Nah, ini ada eter dioksidasi gitu ya. O2 berlebih. Dia akan menjadi hidroperoksida, ini contohnya, dan dialkil peroksida ya. ROCHOOH gitu, R ditambah ROOCHR. Nah, untuk yang reaksi autooksidasi ini tidak terlalu sering keluar ya, jadi cukup kamu tahu saja, nggak apa-apa. Nah, kemudian ada reaksi substitusi. Nah, ini untuk reaksi substitusi dari alkohol ya. Gugus fungsi alkanol dan juga di sini ada eter. ROH ditambah dengan HX ini disubstitusi gitu ya. Kalau misalkan alkohol ditambahkan dengan asam halida, dia akan menjadi RX ya, menjadi halida asam ditambah dengan H2O ya, substitusi dengan asam halida. Kemudian kalau eter itu ditambahin dengan 2HX tadi ya, yang tadi kita bahas, RX ditambah R aksen X tambah H2O. Nah, kemudian ini kalau di ROH yang bawahnya, kalau gugus fungsi alkohol ditambahkan dengan PX3, PX-nya itu bisa diganti ya dengan halida asam, dia bisa bereaksi membentuk 3RX
H3PO3 ya, larutan H3PO3 itu memerahkan lakmus biru. Jadi kalau misalkan dikatakan senyawa yang dapat memerahkan lakmus biru, itu sudah pasti adalah senyawa alkohol gitu ya. Karena kalau ether alkoksi alkana itu tidak bisa bereaksi dengan pX3, jadi tidak bisa berubah warna menjadi merah gitu ya, lakmus birunya. Nah, kemudian substitusi dengan PCl5 di sini alkohol itu juga dia bisa bereaksi substitusi dengan PCl5 gitu ya. Dia akan bentuk RCl, POCl3 dan HCl. Larutan HCl itu memerahkan lakmus biru ya. Jadi intinya alkohol itu dia dapat memerahkan kertas lakmus biru. Sedangkan kalau ether dia tidak bisa bereaksi dengan PX3 ataupun PCl5, jadi tidak bisa memerahkan kertas lakmus biru. Nah, ini adalah salah satu poin penting juga antara kalau misalkan membedakan alkohol dengan ether yang ya. Jadi kalau alkohol itu dia bisa bereaksi dengan PCl5, bisa bereaksi dengan PX3 gitu ya. Dan dia bisa memerahkan kertas lakmus biru. Sedangkan kalau ether itu tidak bisa bereaksi dengan PX3 ataupun PCl5. Dia hanya bisa bereaksi dengan asam halida. Contoh di sini reaksi substitusi dengan HCl, nih alkohol, CH3CH2OH ditambah dengan HCl, maka OH gugus fungsi OH-nya itu akan digantikan dengan Cl. Kan substitusi itu adalah reaksi penggantian ya. Jadi reaksi penggantian atom lain gitu. Jadi gugus OH-nya itu digantikan dengan Cl. Jadi CH3CH2Cl ditambahkan dengan H2O. Nah, kalau ether CH3O CH2CH3 ditambah HCl, dia akan bentuk CH3Cl ya tambah CH3CH2Cl ditambah H2O. Ini sama kayak tadi ya, yang slide reaksi-reaksi ether yang pertama. Kemudian reaksi substitusi dengan PCl3, ini hanya alkohol yang bisa ya, 3CH3CH2OH ditambah PCl3, dia akan menjadi 3CH3CH2Cl sama ya, Cl-nya digantikan dengan gugus fungsi OH ditambah dengan H3PO3 ya. Kalau ether dia tidak bisa bereaksi dengan PCl3. Untuk PCl5, alkohol dan ether, kita bisa lihat nih ya, alkohol CH3CH2OH ditambah PCl5 dia akan menjadi CH3CH2Cl ditambah POCl3 tambah HCl. Kalau ether CH3OCH2CH3 ditambah PCl5 menjadi CH3Cl ditambah CH3CH2Cl ditambah POCl3, seperti itu ya. Kemudian di sini ada reaksi substitusi alkohol sekunder dengan gugus OH yang terletak berdekatan dengan atom C tersier diselingi dengan reaksi penata ulangan atau rearrangement ya, rearrangement itulah. Alkil halida yang dihasilkan bukan alkil halida sekunder tetapi alkil halida tersier. Kita lihat ya. Reaksi substitusi antara 3-metil 2-butanol dengan HBr. Kita lihat dulu. CH3 CHOH CH3 ya. Kalau kita lihat di sini OH-nya menempel pada atom C. C-nya mengikat dua atom C yang lain. Artinya OH di sini adalah gugus fungsi alkoholnya adalah tipe alkohol yang sekunder ya. Karena OH-nya menempel pada atom C, C-nya diapit oleh dua atom C yang lain. Ini direaksikan dengan HBr ya. Ini H plus Br-nya dia akan menggantikan gitu ya OH2 plus tuh ya, CH2 plus tambah CH3. Nah, ini digantikan CH3CH min CH3 gitu ya. Jadi OH2 plusnya itu nanti akan pergi, dia akan bereaksi dengan H bentuk H2O. Penata ulangannya, nah kemudian nanti si C positifnya atau karbokation tersiernya ini dia akan bereaksi dengan Br- ya menjadi CH3CBr CH2CH3 atau 2 bromo 2 metil butana. Untuk reaksi substitusi ini mungkin nanti kita bahas di Google Meet ya, karena ini panjang banget. Kayaknya kalau dijelaskan di video juga kurang begitu maksimal gitu ya. Nanti kalau misalkan Google Meet nanti bahas insyaallah. Nah, langsung aja ke reaksi oksidasi alkohol. Di sini ada reaksi oksidasi alkohol primer dan sekunder. Nah, ini yang sering keluar ya. Untuk reaksi oksidasi, alkohol itu dapat dioksidasi dengan larutan oksidator kuat seperti KMNO4 dan K2CR2O7 dalam media asam. Jadi kalau ditanya yang merupakan larutan oksidator kuat itu adalah KMNO4 dan K2CR2O7 gitu ya. Digunakan sebagai reaksi oksidasi alkohol primer. Nah, ini poin pentingnya. Jadi alkohol primer ketika dia dioksidasi ya, alkohol primer itu dia dapat membentuk yang namanya aldehid, gugus fungsi baru ya, aldehid, dan kalau dioksidasi kembali dia akan membentuk asam karboksilat. Kita lihat di sini ya.
RCH2OH ini adalah gugus fungsi dari alkohol primer. Masih ingat ya, alkohol primer itu adalah OH, gugus fungsi OH menempel pada atom C nomor 1 gitu ya. Nah, alkohol primer ketika dioksidasi dia akan berubah menjadi alkanal. Alkanal itu adalah aldehid. Nah, nanti gugus OH-nya jadi berganti gitu ya. Jadi RCHO menjadi gugus fungsi yang baru. Nah, kemudian digantikan lagi kalau misalkan dioksidasi lagi dia akan berubah lagi menjadi gugus fungsi yang baru lagi, yaitu adalah asam karboksilat atau RCOOH gitu ya. Nah, kemudian oksidasi alkohol sekunder. Nah, kalau reaksi alkohol sekunder dia kalau dioksidasi itu dia membentuk gugus fungsi keton. Nah, jadi intinya yang harus kamu pahami gini, kalau alkohol primer dioksidasi dia akan membentuk dua macam. Yang pertama bisa menjadi aldehid, bisa menjadi asam karboksilat ya. Jadi gugus fungsi alkohol primer ketika dioksidasi yang pertama dia akan menjadi aldehid dulu, baru ya di oksidasi yang kedua dia akan menjadi asam karboksilat. Tapi kalau alkoholnya jenisnya sekunder ketika dioksidasi dia menjadinya keton gitu. Itu yang poin pentingnya sih yang harus dipahami ya. Kalau keton itu berarti gugus fungsinya jadi RCOR gitu ya. Nah, sedangkan reaksi oksidasi alkohol tersier ini tidak bisa mengalami reaksi oksidasi apapun. Jadi, tidak dapat dioksidasi karena atom C hidroksil tidak memiliki atom H ya. Jadi, untuk oksidasi alkohol tersier dia tidak mengalami reaksi. Yang perlu kamu pahami adalah reaksi alkohol primer dan sekunder saja ya. Paham ya? Intinya alkohol primer dioksidasi dia akan bentuk aldehid, kemudian dioksidasi lagi dia akan bentuk asam karboksilat. Tapi kalau reaksi oksidasi alkohol sekunder ketika dioksidasi dia akan menjadi keton gitu. Contohnya di sini adalah reaksi oksidasi dengan larutan KMNO4 dengan dalam H2SO4 NCr ya. 1 propanol. Ya, 1 propanol itu termasuk alkohol primer ya. Nggak usah ibu jelasin lagi ya di sini. Kenapa 1 propanol itu alkohol primer? Karena OH-nya menempel pada atom C nomor 1. Nah, ini dioksidasi nih. Lambang oksidasi itu O ya. O kurungnya itu adalah kurung mutlak ya. Nah, kemudian kamu ganti aja gugus OH-nya itu menjadi gugus fungsi yang lain. Ingat, kalau alkohol primer dioksidasi itu menjadi aldehid. Aldehid itu kan apa? Gugus fungsinya adalah RCHO kan. Nah, ganti aja OH-nya menjadi CHO gitu. Jadi CH3, CH2. Nah, CH2OH-nya ini diganti dengan gugus fungsi yang baru yaitu CHO atau gugus fungsi dari aldehid gitu ya. Propanal menjadi propanal gitu. Jadi kalau C-nya ada 3 kan propana ya. Nanti tinggal diganti nama. Kalau aldehid kan diganti namanya belakangnya jadi al bukan ol lagi tapi jadi propanal. Nah, nanti kalau dioksidasi lagi tinggal diubah aja CHO-nya ya. Aldehidnya itu menjadi asam karboksilat COOH. CH3, CH2, COOH menjadi asam propanoat seperti itu. Mudah ya. Nah, kemudian yang 2 propanol dia merupakan alkohol sekunder karena gugus OH-nya menempel pada atom C, C-nya mengikat 2 atom C yang lain. Nah, ini kalau dioksidasi dia akan menjadi sebuah gugus fungsi baru yaitu keton. Nah, kalau keton itu kan C rangkap O. Ya, kalau keton itu selalu di tengah-tengah gitu ya, C rangkap O-nya. Jadi, kamu lihat aja CHOH-nya kamu gantikan dengan gugus fungsi lain yaitu C rangkap O. Jadinya CH3, C rangkap O, CH3 ya. Kamu lihat ya, jadi yang berubah itu yang gugus fungsi OH-nya. Gugus fungsi OH yang sekunder itu berubah menjadi gugus fungsi keton seperti itu. Nah, kemudian kalau 2 metil 2 propanol karena ini jenisnya adalah atom C-nya ada gugus OH-nya adalah gugus OH tersier gitu ya. Jadi dia tidak bisa mengalami reaksi oksidasi. Kemudian reaksi dehidrasi ya, reaksi dehidrasi dengan H2SO4 pekat pada suhu 140 derajat Celcius ya. Alkohol ini mengalami dehidrasi sedangkan alkoksialkana itu tidak mengalami dehidrasi. Jadi kebanyakan untuk reaksi alkohol dan eter yang paling mudah bereaksi adalah yang reaksi alkohol ya, karena kalau reaksi eter itu jarang bisa bereaksi gitu ya, sedikit yang bisa bereaksi. Nah, di dehidrasi biomolekular alkohol primer menghasilkan eter simetris. Ini contohnya ada 2R strip OH gitu ya, H plus ROR tambah H2O. Ini cukup kamu tahu saja ya, karena ini jarang keluar kalau untuk yang reaksi bimolekuler dan reaksi dehidrasi unimolekuler ya. Cukup diketahui saja, kita baca saja, kita pahami sedikit-sedikit. 2CH3OH ini mengalami dehidrasi bimolekuler ya, menjadi CH3O, CH3 gitu ditambah H2O. Kemudian reaksi dehidrasi unimolekulernya CH3, CH2OH, etil alkohol primer gitu ya. Dia akan menjadi alkena gitu.
Jadi ingatnya dehidrasi biomolekuler alkohol primer dia akan menjadi ether simetris. Kalau unimolekuler gitu dia akan menjadi alkena gitu aja. Kemudian aturan Zancef ya, produk reaksi dehidrasi alkohol adalah alkena dengan jumlah substituen alkyl terbanyak. Ini juga jarang keluar soalnya, jadi cukup dipahami saja sedikit-sedikit ya, nggak usah terlalu bingung dan pusing. Reaksi dehidrasi H2SO4 pekat pada 140 derajat Celcius, 2-butanol ya, 2-butanol itu alkohol sekunder. Jadi reaksinya itu dia mengikuti reaksi dehidrasi unimolekuler ya. Menurut aturan Zancef seperti ini, dia akan berubah menjadi alkena ya. CH3, CH rangkap 2, CH3 tambah H2O. Nah, kemudian 3-metil 1-butanol, alkoholnya adalah alkohol primer. Dia akan reaksi dehidrasi bimolekuler. Ya. Jadi kalau alkoholnya alkohol sekunder, dia dehidrasinya adalah unimolekuler. Kalau alkoholnya primer, dia dehidrasinya adalah bimolekuler. Ya, seperti ini. Kemudian reaksi dengan logam aktif. Nah, reaksi dengan logam aktif juga alkohol yang bereaksi, sedangkan ether tidak bisa bereaksi ya. Alkohol bereaksi dengan logam aktif menghasilkan garam alkoksida dan garam hidrogen. 2ROH ditambah 2Na menjadi 2RONa ya, tambah H2. Contohnya, etanol CH3CH2OH ditambah 2Na menjadi 2CH3CH2ONa atau natrium etoksida ditambah H2. Intinya gini, reaksi dengan logam aktif, yang bisa bereaksi dengan logam aktif adalah alkohol, sedangkan ether tidak ya. Jadi kalau alkohol ditambahkan dengan natrium, dia akan menjadi garam alkoksida atau natrium etoksida gitu. Sedangkan kalau alkoksi alkana atau ether, dia tidak bisa bereaksi dengan logam aktif gitu ya intinya. Contoh, ini senyawa X dengan rumus C4H10O tidak bereaksi dengan logam natrium. Nah, coba ya, senyawa X dengan rumus C4H10O. C4H10O itu rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O. Tidak bereaksi dengan logam natrium. Udah kebayang kan? Jawabannya adalah senyawa X itu adalah ether. Kenapa? Karena C4H10O dua jawaban antara ether dengan alkohol. Dan di sini ada clue lagi yang kedua, tidak bereaksi dengan logam natrium. Udah pasti jawabannya adalah ether, karena kalau yang bereaksi dengan logam natrium adalah alkohol, sedangkan ether tidak bereaksi dengan logam natrium. Nah, kemudian senyawa X dapat dibuat melalui dehidrasi etanol dengan H2SO4 pekat pada suhu 140 derajat Celcius. Apa nama senyawa X? Nah, kita lihat. Ini senyawanya udah pasti ya, ether. Tapi apa nih namanya gitu ya. Nah, kita jawab. C4H10 itu dia memiliki rumus umum CnH2n plus 2O. Jadi, jawabannya bisa alkanol atau bisa alkohol, bisa juga ether atau alkoksi alkana ya. Nah, C4H10 itu tidak bereaksi dengan natrium. Berarti jawabannya udah pasti ether atau alkoksi alkana. Nah, kita lihat lagi alkoksi alkana yang mungkin kita buat dulu. C-nya ada 4 ya. Jadi CH3, CH2O, CH2, CH3 atau bisa juga CH3O, CH2, CH2, CH3 yang penting C-nya ada 4 atau bisa juga CH3, CHO, CH3, CH3. Nah, dehidrasi etanolnya kita lihat ya. Dehidrasi etanol 2CH3CH2OH ya. Dia akan bereaksi dehidrasi etanol menjadi CH3, CH2O, CH2, CH3 ditambah H2O. Jadi X yang diminta dalam senyawa X yang dicontohkan itu adalah yang dietil ether karena dia bisa mengalami reaksi melalui dehidrasi etanol gitu. Paham ya? Nah, untuk reaksi esterifikasi ya. Ini reaksi esterifikasi ini sering sekali muncul dan sering juga di SBMPTN, jadi kamu harus bisa ya. Untuk alkanol, alkanol itu bereaksi dengan asam alkanoat membentuk alkil alkanoat. Ingat, asam alkanoat itu adalah asam karboksilat, sedangkan alkil alkanoat itu adalah ester. Jadi di sini alkanol atau alkohol ya, ketika bereaksi dengan asam alkanoat, dia akan membentuk senyawa yang namanya ester dan air ya. Kita lihat ya, apa sih yang berubah? Nah, lihat sini alkohol itu adalah ROH. Nah, H-nya ini nanti ya yang di yang di titik-titik ini yang berbentuk kotak itu nanti akan digantikan dengan gugus fungsi yang baru ya. Kita lihat ya. Di sini ada HOCOR asam alkanoat. Nah, kemudian mengalami reaksi esterifikasi, dia akan membentuk senyawa baru yaitu ROCOR ya. Jadi RO-nya yang dari alkohol itu dia akan masuk ke HO yang di garis-garisin putus berbentuk persegi panjang itu. Dia akan masuk ke asam alkanoat gitu ya. Jadi membentuk ROCOR. Nah,
H yang di sebelah kiri ya ditambah dengan HO yang ada di sebelah kanan yang asam alkanoat itu dia akan bentuk air jadi H2O gitu. Contoh, metil alkohol CH3CH2OH ditambah CH3COOH. Nah, berarti nanti H yang dari alkohol nih ya, H yang dari alkohol dia akan bergabung dengan OH yang ada di asam etanoat membentuk H2O. Paham? Nah, nanti sisanya CH3CH2O yang dari metil alkohol dia akan masuk menggantikan OH yang dari asam etanoat menjadi CH3COO CH2CH3 gitu, etil etanoat ya. Nanti kalau di meet Ibu bahas lagi deh ya supaya kalian paham. Nah, kemudian alkoksi alkana. Nah, kalau alkoksi alkana atau ether itu tidak mengalami reaksi esterifikasi ya. Jadi tidak bereaksi dengan asam alkanoat. Nah, paham ya? Jadi kesimpulannya reaksi-reaksi alkohol itu bisa bereaksi dengan berbagai macam apapun ya. Tadi ya banyak, ada reaksi substitusi, reaksi oksidasi, reaksi esterifikasi, reaksi dehidrasi, reaksi dengan logam aktif. Sedangkan kalau ether atau alkoksi alkana itu cenderung sedikit reaksinya dan tidak bisa mengalami reaksi-reaksi tertentu yang dialami oleh reaksi alkohol seperti itu. Nah, ini perbedaan yang menonjolnya Ibu simpulkan lagi. Jadi perbedaan alkohol dengan ether, yang pertama ether dengan logam natrium dia tidak bereaksi ya. Kemudian dengan PX3 juga tidak bereaksi. Kalau dengan PCl5 dia masih bisa bereaksi. Tidak dapat dioksidasi. Nah, sedangkan alkohol intinya dia itu bisa bereaksi dengan logam natrium membentuk garam tadi ya, garam etoksida gitu ya. Kemudian bisa bereaksi dengan PX3 juga, dengan bereaksi dengan PX3 itu bahkan justru bisa memerahkan kertas lakmus biru. Kemudian juga dapat dioksidasi. Kalau alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid. Aldehid dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Nah, kemudian kalau alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton gitu ya. Sedangkan alkohol tersier itu tidak bisa dioksidasi karena susah dioksidasi gitu ya. Dan bila dioksidasi dengan oksida terkuat akan pecah menjadi alkanal dan alkanon dengan rantai C lebih pendek seperti itu. Jadi ini adalah kesimpulan dari perbedaan alkohol dengan ether yang wajib kamu harus paham dan harus ada di luar kepala karena ini sering banget keluar di SBMPTN, keluar di perkuliahan juga dan lain-lain gitu ya. Jadi sangatlah penting. Nah, mungkin cukup sekian saja ya penjelasan Ibu mengenai senyawa alkohol dengan ether ya. Jadi senyawa turunan alkana yang kita sudah bahas kali ini adalah senyawa turunan alkana yaitu alkohol dan ether. Kita sudah bahas mengenai tata nama senyawanya dari nama iupak, nama trivial, kita juga sudah bahas isomernya ya, ada isomer kerangkai, isomer posisi dan isomer gugus fungsi dan juga mengenai sintesis dan pembuatan dari reaksi-reaksi antara alkohol dan ether gitu. Nah, Ibu harapkan penjelasan kali ini cukup bisa dimengerti dan mudah dipahami oleh kalian. Jika ada yang belum dipahami, silahkan lihat lagi videonya gitu ya, diulang-ulang lagi. Kalau misalkan belum paham juga, nanti kita akan bahas di Google Meet selanjutnya gitu ya. Untuk tugasnya nanti akan menyusul ya apa tugasnya. Silahkan kalian pelajari dulu, pahami baik-baik dulu video pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu Ibu bermanfaat buat kalian. Semoga kalian dimudahkan dalam menuntut ilmu dan semoga kita bisa bertemu lagi di kelas dalam pembelajaran kimia di SMA 2 Cilangsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.